Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Oki Kurniawan Wijaya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama tentang rumus count, COUNT-IF, dan COUNT-IFs. Oke, langsung saja kita lihat bersama. Di sini saya sudah menyiapkan tabel latihan. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan tabel ini, nanti akan saya taruhkan di link deskripsi untuk teman-teman bisa mengerjakan atau membuat latihan. Oke, yang pertama rumus count. Rumus count kita praktekkan sama dengan count di sini. Kemudian kita klik di sini. Nah, sudah langsung muncul nomor 1. Ketika kita scroll ke bawah, nomornya juga bertambah menjadi 2. Artinya adalah count di sini ialah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memiliki nilai numerik. Misalkan kita akan menghitung jumlah sel dari G4 hingga G23, maka jumlahnya adalah 20. Nah, sudah paham ya untuk rumus count ya. Berbeda dengan halnya sum. Sum sendiri itu adalah menjumlahkan nominal yang ada di kolom G sini, G4 hingga G23 tadi. Sedangkan untuk rumus count yaitu dia menjumlahkan sel yang ada di kolom G4 hingga G23, seperti itu ya teman-teman ya. Coba kita kemudian tutup kurung, kemudian kita enter, maka hasilnya akan 20. Nah, kalau kita coba misalkan kita menggunakan rumus count tetapi kita menggunakannya pada kolom misalkan sini C. Nah, dia teman-teman angkanya masih tetap 0. Angkanya masih tetap 0. Karena kenapa? Karena count ini hanya menghitung yang bersifat numerik atau bersifat nomor. Kalaupun itu bersifat huruf seperti ini, maka dia tetap 0, tidak terhitung. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghitung jumlah sel yang ada di kolom C4 hingga C23? Bagaimana? Yaitu dengan cara menambahkan huruf A, count A atau konta ya, konta. Nah, di sini. Nah, coba kita praktekkan ya teman-teman ya. Kita hitung sel yang ada di kolom C4 hingga C23. Nah, sudah keluar. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk count sendiri, dia hanya bisa menghitung yang bersifat numerik saja atau angka saja. Sedangkan kalau kita ingin menghitung jumlah sel atau sel yang huruf, maka kita menambahkan E, konta, seperti itu. Coba kita selesaikan dari C4 hingga C23, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Oke, sama ya teman-teman ya, hasilnya ya 20. Oke, itu adalah rumus count dan count A. Bedanya seperti itu. Kalau count itu dia menghitung jumlah sel yang bersifat numerik. Kalau kita ingin menghitung abjad, maka kita menggunakan count E, konta. Oke, untuk selanjutnya count if. Count if sama saja ya teman-teman ya. Biasanya untuk if ini itu yang mempunyai bersifat beberapa karakter. Count if berarti hanya satu karakter. Misalkan kita ingin menghitung Ahmad Bayu sama dengan count if karakter Ahmad Bayu ya, count if, kemudian kita buka kurung, kemudian kita scroll, berarti dari C4 hingga misalkan kita sampai bawah ya, hingga
huruf C. Nah, kemudian kita tutup kurung, kemudian kemudian kita titik koma, kemudian tanda petik 2, kita tulis di sini Ahmad Bayu, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Oh, di sini tidak bisa ya teman-teman ya, 0 hasilnya. Karena kenapa? Karena di sini tidak sesuai dengan yang penulisan di kolom C-nya. Coba kita rubah huruf Ahmad dan B-nya huruf besar. Kemudian kita tutup di sini. Kemudian kita enter. Nah, sudah keluar. Maka di sini keluar angka 6. Berarti untuk penjualan Ahmad Bayu muncul 6 kali di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. 6 CONIF. CONIF berarti CONIF menghitung jumlah sel di dalam rentang yang memenuhi kriteria tertentu. If ya. Nah, sedangkan kalau CONIF biasanya lebih dari beberapa kriteria. Misalkan di sini ada 2 kriteria, yaitu Ahmad Bayu dan Toyota. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu sama dengan, kemudian kita tulis di sini CONIF, ada S-nya ya belakangnya ya, CONIF. Kemudian kita sum range-nya kita hitung dulu, atau range-nya kita hitung dulu di sini, yaitu dari kolom. Utamakan Ahmad Bayu ya, kriteria pertama, berarti Ahmad Bayu berada di C, kolom C ya, berarti C 4 hingga misalkan C bawah ya. Hingga C. Saya kunci di sini. Nah, kemudian di sini kita menambahkan tanda titik koma. Kemudian kita tulis, karena kriteria pertama Ahmad Bayu, maka kita tulis di sini Ahmad Bayu. Ingat harus sesuai ya sama yang ada di kolom C, namanya Ahmad Bayu. Nah, kemudian setelah itu kita tanda titik koma lagi. Kemudian kita mulai untuk kriteria yang kedua, yaitu Toyota. Toyota sendiri ada di sel E atau kolom E. Nah, berarti itu ada di huruf kolom E4 hingga E. Kemudian saya kunci F4. Kemudian titik koma, kita tambahkan kriterianya, tanda petik 2 dulu, Toyota, T-nya besar, Toyota. Kemudian tanda petik lagi, kemudian tutup kurung. Kemudian kita enter. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Konta berarti Ahmad Bayu, penjualan Ahmad Bayu dalam kolom ini itu ada 3 untuk unit Toyota. Coba kita perhatikan 1. Oke, betul ya, coba kita warnai. Ada 3, kita sesuaikan betul atau tidak datanya. Kemudian Ahmad Bayu ini Honda ya teman-teman ya, beda ya. Ahmad Bayu Toyota, kita warnai lagi, kasih warna 2. Ahmad Bayu, kemudian sini Nissan, Ahmad Bayu lagi 3. Oh, sudah sesuai teman-teman ya untuk. Nah, di sini Ahmad Bayu untuk penjualan merek Toyota yaitu sudah 3 kali. Kemudian kita praktekkan lagi untuk CONIF. Kriteria yang pertama di sini adalah Toyota, kemudian kriteria kedua adalah diskon. Berarti sama dengan CONIF berarti untuk Toyota sendiri ada di sel E, kolom E. Kita klik di sini E4 hingga E. Kemudian kita kunci F4, kemudian tanda titik koma, lalu kita tambahkan kriteria pertama yaitu Toyota. Ketik di sini Toyota.
tanda petik lagi, kemudian tambahkan titik koma lagi, kemudian kita lanjut ke kriteria kedua yaitu diskon. Diskon berarti tanda diskon di sini ada di sel D, kolom D, yaitu D4 hingga D gitu aja ya, sampai bawah. Kemudian kita kunci F4, kemudian kita tambahkan titik koma, kemudian kita tuliskan kriterianya yaitu diskon. Kemudian tanda petik dua lagi, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Oh, di sini RP yang keluar, kita betulkan dahulu, rubah formatnya number. Oke, sudah. Berarti untuk Toyota, mobil Toyota, penjualan mobil Toyota yang diskon dengan program diskon itu ada 5 unit diskon di sini. Oke, coba kita hitung, kita cocokkan apakah betul penjualan unit Toyota melalui program diskon ada 5 unit. Pertama, Toyota diskon 2. Oke, kasih warna di sini. Toyota diskon di sini 3. Oke, selanjutnya 4, satu lagi 5. Sudah betul ya teman-teman ya, nilainya 5. Oke, seperti itu saja. Itulah perbedaan antara count, konta, kemudian count if, kemudian count ifs. Kalau count hanya menjumlahkan sel-sel yang bersifat numerik atau nomor saja. Kalau kita menginginkan menjumlahkan sel-sel yang bersifat abjad, nah kita menambahkan konta. Kemudian kalau count if, dia menjumlahkan sel-sel itu yang dipengaruhi oleh beberapa kriteria. bukan beberapa, tapi yang dipengaruhi oleh kriteria tertentu. Kalau count if yang dipengaruhi oleh beberapa kriteria. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terus jangan lupa untuk komen barangkali ada pertanyaan. Kemudian like dan subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.